mengajarkan kita, ya, yang memberikan ilmu kepada kita, guru-guru kita ini yang perlu kita hormati. Guru nggak ada bekasnya, terutama ada guru-guru yang mengajarkan kita Al-Quran, dia yang mengajarkan tentang syariat Islam, ya. Nah, di sini dalam kenyataannya sekarang apa? Banyak ketika orang tua sudah tua, orang tua tidak bisa bermanfaat apa-apa, dianggap menyusahkan karena anaknya banyak duit, nggak mau ngerepotin, orang tua banyak ditaruh di panti asuhan. Ya Bu ya, iya Pak ya. Banyak yang seperti itu. Kadang-kadang sama orang tua cuma setahun sekali nengoknya, setahun sekali cuma ngasih uangnya. Lah emang orang tua makannya setahun sekali, paling tidak kita sebulan sekali kita tengokin. Seperti saya, walaupun ibu masak, umi masak, tapi tetap saya akan mau dimakan atau tidak, kewajiban saya untuk mengantar. Ya, ini supaya apa? Ini karena kita ingin mengharapkan berkah, ingin mengharapkan tanda kita agar dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan orang tua sakit minta anterin ke dokter, jangan sampai dia mengeluarkan uangnya. Kalau bisa kita yang cepat mengeluarkan uang. Ya Bu ya, kita mengasihi orang tua kita, walaupun kita sudah punya keluarga, harus izin kepada suami pun harus izin, walaupun suami yang cari duit harus izin kepada sang istri, karena seorang istri adalah pendamping suami. Sekarang kemarin banyak kita lihat orang tua diganggu, digugat, ya apa ya Bu? Dimasukin penjara, gara-gara apa Bu? Gara-gara tanah, gara-gara rumah yang dianggap pembagiannya tidak adil dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini ada termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pantas kalau Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, kita akan disuruh menyembah kepada Allah, jangan kita menyembah kepada selain Allah. Emang ada orang yang menyembah kepada selain Allah? Ada Bu? Ada Bu sekarang? Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu menyembah patung kepada selain Allah, percaya sama benda-benda. Tapi kalau sekarang mah bukan begitu Ibu. Bukan percaya, nggak ada lagi zaman animisme sekarang udah nggak ada. Orang udah nggak percaya sama gituan, nyembah kuburan, nyembah benda, dan nyembah patung. Sekarang mah udah nggak seperti itu. Tapi mana orang yang dikatakan menyembah Allah? Orang yang bekerja, yang mengatakan kalau saya nggak bekerja saya nggak makan. Dia rela bekerja, dia tidak sholat dari pagi sampai sore, apa yang nggak kenal matahari di kampungnya sendiri, meninggalkan sholat demi mencari uang. Nah itu berarti apa? Dia mengira kalau saya nggak kerja, dapur saya nggak ngebul, saya tidak bisa menghidupkan anak istri saya. Kira-kira ada kayak begitu? Ada kayak begitu? Ada, tapi nggak di sini. Bukan dibilang mutiara, bukan dibilang semua di Amerika. Ya. Nah kita sebagai istri punya kewajiban mengingatkan kepada suami kita, Pak udah sholat apa belum? Ya, sampai ada istilah apa? Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib, bisa ketiduran. Kan ada sebagian begitu ya, pantas. Kenapa? Karena matahari kan pergi pagi pulang malam, sampai dia tidaklah cuma taunya duit, istrinya cuma dikasih duit, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang memberikan rizki kepada dirinya. Itulah maka dikatakan dalam surat tadi, ya Bu ya, jangan kita menyembah kepada selain Allah. Boleh kita bekerja tapi tetap sholat di nomor satu dan jangan ditinggalkan. Ini sayang sekali, banyak sekarang zaman sekarang seperti itu. Ya Bu ya, anak kita sekolahin dengan tujuan apa? Nggak dipikirin anak, yang penting gede dikasih makan, nggak pernah ditanya udah sholat apa belum, bisa ngaji apa enggak, sholatnya bagaimana. Yang penting saya sekolah di sini supaya lulus sekolah bisa mencari kerja. Belum tentu kita diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan hati adalah kebahagiaan hati kita yang senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau Allah dalam suratnya menyatakan demikian. Karena
sana, sekarang sudah kita bisa buktikan sekarang. Jangan jauh-jauh. Mungkin ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Kewajiban kita adalah untuk mengingatkan. Ya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan, harus berbuat baik. Ya, harus nantiasa kita sambung silaturahmi kepada orang tua kita. Orang tua maupun gak perlu didatengin, walaupun masih PPKM sekarang, cuma sekedar halo di telepon ditanya sehat apa enggak, gila apa enggak. Jangankan orang tua kita sama adik kita, ya cuma ditanya begitu doang, alhamdulillah gila banget, menandakan adik kita masih ingat. Ya, anak kita di mana-mana, mah udah makan apa? Mama ada di mana? Suami kita kerja, kita mah di mana? Oh masih ngaji. Oh jam segini masih ingat, kamu udah makan apa belum? Gila nggak bu? Iya, ibu ya, orang tua nggak perlu dikasih kebahagiaan, tapi hanya sekedar dengan ucapan dari kita berbuat baik kepada orang tua kita, adalah itu menjadi satu kebahagiaan untuk orang tua kita yang menjadi kunci surga buat kita. Ya, imma yablughanna al-kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin wala tanhar lahuma wala tanhar lahuma. Ya, jangan kita mengatakan ya, jadi sekarang begini. Jadi kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Kalau orang tua masih muda, banyak banget bisa kita minta. Kadang-kadang kita susah, kita ramah, tolong pegangin anak saya. Kira-kira suka begitu nggak? Saya mau pergi dulu, saya mau ada urusan. Ya, tolong titip dulu. Walaupun orang tua jauh, kadang-kadang kita samperin. Ya, karena menganggap kita nggak punya pembantu di rumah, nggak ada orang yang bisa kita percaya. Sengaja kita dari Pulau Mutiara, kita mampir dulu ke Bogor. Orang tua kita di Bogor mau ngapain? Cuma sekedar nitip anak. Ya, tapi manakala tadi imma yablughanna al-kibar, apabila orang tua kita, jika kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya berusia lanjut, ini yang kadang-kadang nyusahin, yang uji kesabaran kita. Iya Pak, iya Bu, lebih dari anak kecil. Kalau anak kecil ngerengek masih bisa kita gendong, anak kecil marah-marah masih bisa kita bawa duit. Tapi kalau orang tua, kadang dia yang salah, dia tidak merasa salah. Ketika kita ngomong udah baik-baik, tapi kadang-kadang galakan dia, memang pinteran orang tua. Karena kita ini adalah diajari nama orang tua kita. Iya Pak, iya Bu. Uji kesabaran kita enggak? Kira-kira ada di sini ibu yang ngurusin orang tua yang sudah pikun, yang sudah kira-kira yang memang sudah setruk, yang kayak itu kan uji kesabaran kita. Lebih dari itu perlu kita rawat. Ini kadang-kadang orang tua dulu merawat kita lagi makan, ya anaknya pun ditinggalin, ya baru terus lagi makan lagi. Ya Pak, ya kita merasa ngurus anak kayak begitu sekarang. Ya, tapi kadang-kadang orang tua ngurusin anak 10 masih mampu, tapi anak 10 nggak bisa ngurusin orang tua kita. Nah, sekarang maka Allah mengatakan demikian. Bagaimana kalau orang tua kita sudah lanjut? Apa salah satunya? Apa mungkin kedua-duanya? Dia sudah pikun, jangan wala taqul lahum uffin. Maka kita nggak boleh berkata walaupun hanya mengucapkan kalimat bodoh amat misalnya, tolong apa ini, udah dan kadang-kadang kita lagi kesel makan begitu. Kalau nanti kita nggak enak, kita minta kesana laki kita, kesini orang tua kita, laki kita kudu kita layanin, orang tua kudu kita urusin. Kan kadang-kadang kalau orang suami kita adalah mengerti, kadang-kadang suami kita juga udah ngerti, minta dilayani sama kita. Ya, ini adalah dilema buat kita. Mana yang harus kita dahulukan? Itu pun harus kita dahulukan memang. Kita dahulukan suami kita, tapi kita harus berkata dengan kaulan kalim, dengan kalimat yang mulia, kalimat yang menyenangkan hati orang tua kita. Ma, sabar dulu ya Ma ya. Ini bapaknya minta ini, bapaknya minta makan dulu sebentar. Apa sih? 6 menit makan dulu. Makan tadi udah dilayani dari tadi kurang-kurang juga. Masih aja minta ini, minta itu. Tadi kan udah makan, bilang masih kalau orang datang bilang udah makan, jangan mau-mau udah makan. Kadang-kadang ada nggak yang begitu? Ada. Karena orang pikir lagi udah makan, kita belum makan. Ya Bu ya.
Dia berapa sih? Kadang-kadang malam hari dibilang siang hari. Pas siang hari dia tidur malam. Kadang kita mau ngerapin kasurnya juga susah. Pas malam kita tidur, kamar kita ketok-ketok dari tadi mau tidur udah siang mau bangun. Padahal keadaan malam. Karena saya ngerasa nenek saya dulu begitu Bu. Kalau siang mau tidur aja, sampai kita suruh sholat juga susah. Apa kita bujuk-bujuk, mau sholat juga kita betul-betul. Apa kita bujuk kayak anak kecil. Pas ke malam kita udah sedang mulai tidur, pintu semua dibuka, jendela dibuka. Ayo bangun kita udah siang. Udah merem aja semuanya. Gitu. Ini kunci kesadaran kita nggak? Itu ladang pahala buat kita. Ladang amal kunci surga adanya di situ. Ya, jadi kita harus berbuat baik, harus punya kalimat yang baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan salah seorang sahabat, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Banyak hadis yang diriwayatkan. Dia nanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, saya mau bertanya, kira-kira amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tadi katanya pengen dirindukan surga. Termasuk Abdullah bin Mas'ud pengen dirindukan surga. Pengen bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kunci surga adanya pada baginda Nabi. Iya nggak? Nabi udah dijamin masuk surga. Karena cintanya sama baginda Nabi, nggak mau dia tetap pisah sama baginda Nabi. Ya, dia nanya, kira-kira amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, nanya kepada baginda Nabi. Yang pertama, amal yang dicintai oleh Allah ini, ya. Jadi amal yang pertama dicintai oleh Allah ini, pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Kira-kira sholat kita di mana Ibu? Sholat sholat. Banyak ketika azan tak dulu nikah tanggung. Ya Pak ya Bu? Kira-kira begitu enggak? Berarti harus kita perbaiki enggak? Apa harus begitu terus dan sekarang zaman 2021? Dari pandemi datang sampai pandemi hilang, pandemi mau datang lagi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan udah pulang aja sana ya Bu ya, jangan balik-balik lagi deh. Walaupun tadi kata-kata ada mau pakai PPKM lagi, berarti kan kita takut si corona mau datang lagi. Ya Pak ya Bu, kalau misalnya pergi jauh-jauh jangan balik lagi deh. Kita udah enak kayak begini, kita udah pengen kumpul kayak begini. Ya Bu ya, katanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dirindukan surga adalah sholat tepat pada waktunya. Enteng apa berat Ibu? Enteng apa berat? Enteng apa berat kira-kira Bu? Enteng apa berat Bu? Kita Allah Akbar di Masjid Baitur Rahmah pada KM, margotnya sudah ada apa sih? Margotnya sudah azan. Kita lagi kenapa udah azan masih ngegoreng ini. Kita lagi nonton TV, tanggung ini perannya baru habis, lagi sedang seru-serunya azan lagi. Ya dulu masih ada waktu. Kira-kira kan kita suka begitu, nanti suka entar. Berarti pantas nggak kalau kita dirindukan surga? Pantas nggak kita dirindukan surga? Tapi pengen masuk surga, impi kali dia. Ya, kita pengen masuk surga, tapi kita pengen dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sholat nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, tapi justru sholat inilah benar. Karena ketika baginda Nabi dipanggil oleh Allah untuk Isra Mi'raj ini sampai berbalik-balik, kata Raja nggak akan mampu umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu, balik lagi diturun lagi 50 waktu. Ini perjuangan baginda Nabi Bu. Ya Bu ya, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya 5 waktu diturunin kata Raja, nggak akan sanggup umatku untuk melaksanakan 5 waktu. Itu udah 5. Kenyataannya apa dari sekarang ini? Kenyataannya alhamdulillah kita yang masih sholat aja masih suka dientar-entarin, tapi berapa banyak orang yang maha besar yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Yuk sekarang kita perhatian, kita ingin dirindukan surga, yuk sholat kita begitu aja buru-buru kita wudhu ya, nggak makan waktu banyak ya Bu ya, waktu cuma sebentar, paling berapa menit. Walaupun kita belum tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita sudah melakukan, kita mengharapkan, maka kita tadi Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita walaupun sholat kita belum sempurna, masih dalam tahap belajar, banyak ya Allah supaya meridho dengan apa yang kita laksanakan, supaya kita ditempatkan
surganya Allah. Jadi pertama yang disukai Allah apa? Sholat tepat pada waktu. Yang kedua adalah yang disukai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini yang tadi sudah saya terangkan karena banyak ya Bu ya yang menerangkan bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ridawal fi ridwal walidain wa sahabatul fi suhbatil walidain. Hendaklah kita menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada orang tua, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Ya Bu ya, ibu duduk di sini insya Allah mengalir pahala ibu buat orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Termasuk jihad fi sabilillah ini bagi kita kaum perempuan nggak seperti zaman dulu yang suruh berjihad laki-laki, tapi jihadnya orang perempuan adalah berbakti kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi apakah ini kita sekarang ini sedang berjihad apa enggak ibu? Kita sekarang sedang berjihad ya? Jihad ibu sekarang kita berjihad ya Bu ya, berjihad kita mewakafkan waktu kita, kita luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kita duduk di sini setengah hari, itu bukan suatu hal yang gampang. Tidak semua orang maka pantas kalau kita dimuliakan Allah, kita termasuk manusia pilihan Allah. Ya Bu ya, karena niat kita supaya Allah ridho, karena ilmu adalah perintah Allah. Kita ninggalin pekerjaan kita di rumah, kita ninggalin kesenangan kita bersama suami selama setengah hari sebelum kita sabar ya tadi temannya kalau saya pulang ngaji. Kadang-kadang itu mau pulang ngaji dan aku mana lagi mau kondangan lagi. Habis kondangan tadi teman tadi yang ngajakin mampir makan bakso, lah apa nemeninnya? Ibu-ibu makan, tapi alhamdulillah yang penting kaya hati kita selama perbuatan kita tidak meninggalkan maksiat. Suami kita ridho, karena selama kita keluar dari rumah walaupun ibu ngaji tanpa izin suami adalah durhaka. Tapi izin nggak ibu sama suami? Kita udah tahu suami kita, walaupun kita izinnya sekalian diborong, Pak, ini tiap bulan, tiap minggu saya ngaji di sini. Tuhan kalau jam segini hari ini saya nggak ada, sampai jam ini saya ngaji dulu, kalau Bapak nggak ada saya berangkat. Harusnya izin dulu ibu. Ya Bu ya, supaya apa? Jangan kita pengen dapat jalur ya yang jatuh adalah kampak. Ya, kita menuntut ilmu memang adalah sunnah. Ya, sunnah kifayah, ya fardu. Kita berbakti kepada suami juga adalah merupakan fardu. Maka kedua-dua jangan sampai kita tinggalin, jangan sampai kita dapat kapak yang satu lagi adalah hilang. Kita akan dapat pahala yang satu gugur. Ya, jadi akhirnya apa? Bukannya nambah jadi tekor, jadi kekurangan. Nah, termasuk ibu tadi sudah saya bacakan sebuah hadis. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar buat ngapain keluarnya untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, maka dia dihitung adalah sebagai jihad fi sabilillah. Jihad melawan apa sih? Membela ajaran Allah. Jihad perang di jalan Allah, perang melawan kebodohan, perang melawan hawa nafsu kita pada saat ini. Jadi alhamdulillah kita menang. Ya, melawan nafsu kita, teman-teman kita itu berarti kalah. Tapi kita telah menang dari peperangan jihad fisabilillah. Ya, perang mana kita? Perang melawan hawa nafsu kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sampai kapan? Hatta yarja, sampai kita pulang. Ya Bu ya, udah segitu dulu deh Bu ya, dulu ya. Insyaallah nanti kita PR ngaji lagi deh ya. Nanti yang ketiga adalah kewajiban seorang wanita berbakti kepada suami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita seorang wanita yang punya kasih sayang dalam mendidik anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan yang dua ini ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi manusia, menjadi wanita, menjadi ibu yang tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semakin memperkuat keimanan kita. Allah tetap kita menjadikan manusia yang istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami kita, dan kita sayang kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan juga pada hari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu di dunia dan ilmu di akhirat, sehingga memberikan kebahagiaan kita dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin.
mengampuni dosa-dosa kita, dosa suami kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa sanak famili kita, serta dosa guru-guru kita. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali mohon maaf, hanya yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30 kurang 12 menit. Jam 11:30 sudah zuhur. Ibu ya, ntar suami ibu mau ke masjid, ibu belum pulang. Karena dengar tadi sampai jam 8. Yuk kita tambah semangat, kita ramaikan ya kampung kita isi dengan ilmu agama. Kita ramaikan dengan syiar agama. Ya, karena dengan kita mensyiarkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah menghidupkan agama Islam. Ibu ya, mudah-mudahan juga apa yang menjadi niat kita, tujuan kita, cita-cita kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho